Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Fitri dengan NIM 1405625 062. Saya dari Pendidikan Sosiologi. Nah, hari ini aku akan mengajarkan cara membuat surat. Nah, surat sendiri itu merupakan secari kertas yang berisikan informasi untuk ke orang lain gitu, dari satu pihak ke pihak lainnya. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara dan juga penjelasan mengenai materi surat menyurat dari salah satu mata pelajaran manajemen perkantoran layanan bisnis yang biasanya ada di jurusan MPLB yang saya jurusan tadi. Dan ini tuh merupakan salah satu output dari jurusan tersebut dan dari sekolah menengah kejuruan. Nah, sebelum itu yang sudah pasti kita tahu kalau misalkan sekolah kejuruan ini kan pasti lebih banyak prakteknya, tetapi sebelum praktek biasanya kita juga atau murid atau siswanya ini diberi materi dulu sebelum melakukan praktek. Nah, misalnya sebelum melakukan praktek membuat surat niaga, pasti sebelumnya diajarin dulu gitu loh di sekelas. Nah, dan juga di jurusan ini nggak selalu tugasnya itu surat menyurat aja, tetapi juga bagaimana cara menangani pelanggan. Misalkan kita bekerja di suatu PT atau perusahaan dan juga yang berbasis penjualan gitu, pasti kita bakalan menerima pelanggan gitu, terus juga menerima customer, terus gimana tata caranya supaya sopan, terus dan juga cara berkomunikasi dengan baik dengan kepala bagian, dengan kepala perusahaan, dengan klien. Itu tuh juga merupakan ilmu yang diajarkan oleh sekolah, oleh guru di jurusan manajemen perkantoran layanan bisnis. Nah, kan komunikasi, terus juga membuat surat, dan juga membuat agenda gitu, jadwal-jadwal. Misal pimpinan ingin pergi keluar kota, mengadakan maksudnya tugas keluar kota, dinas keluar kota. Nah, kita sebagai calon sekretaris atau sekretaris dan juga manajer gitu, diberikan tugas untuk membuat agenda, jadwal, dan juga cara pemesanan hotel dan juga pesawat. Kita semua yang mengatur itu gitu. Dan terus di jurusan ini yang dipelajari bukan hanya itu saja, tapi juga mempelajari keuangan, ekonomi gitu. Jadi outputnya tidak hanya bisa belajar menggunakan Microsoft Word, tapi juga menggunakan Microsoft Excel gitu. Dan juga Microsoft PowerPoint. Kayak di kantor kan pasti akan memaparkan tugas kita gitu, itu juga diajarin. Nah, kalau di Microsoft Excel ini tugasnya memasukkan data-data barang yang sudah dijual, terus juga barang restock yang ada gitu, terus daftar hadir, dan juga harga barang ya, itu diajarin.
menggunakan rumus Excel. Jadi kita nggak hanya dari materi aja gitu belajarnya menggunakan buku gitu, belajar satu arah, hingga kita langsung praktekin di lab, terus mengerjakan tugas yang diberikan materi di kelas tadi gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan tata cara apa itu surat menyurat dalam manajemen perkantoran layanan bisnis. Nah, syarat yang baik, yang merupakan syarat baik dari surat itu menggunakan bahasa yang formal, terus juga yang efektif dalam pemilihan katanya, terus juga menggunakan tanda baca. Jadi di dalam surat ini nggak asal-asalan gitu loh, bukan surat pribadi kan. Itu misal ajakan untuk studi banding antara Universitas Negeri Jakarta dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasu, pasti mengajaknya dengan menggunakan surat yang baik dan benar. Terus juga hindari kata-kata yang pemborosan kata. Jadi diusahakan untuk singkat, jelas, padat, dan sopan. Itu juga objektif. Nah, pengertian surat ini juga merupakan setarik kertas yang berisikan tulisan gitu. Ada tujuannya. Terus juga menurut KBBI, surat itu kertas yang tertulis atau secari kertas yang merupakan bertujuan untuk sebagai tanda keterangan atau sesuatu. Nah, biasanya surat ini menyampaikan informasi. Jadi melalui surat, sebelum adanya teknologi, kita menggunakan surat untuk menyampaikan informasi secara tertulis, menggunakan surat. Terus juga memberi kabar jika jaraknya jauh, kita menggunakan surat kalau dulu. Nah, surat menyurat ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan dari satu pihak lain ke pihak lainnya. Nah, atas nama perorangan atau atas nama suatu lembaga gitu, atau jabatan dalam organisasi. Jadi ini tuh ada feedbacknya lah kalau surat menyurat, dan itu tuh disebut juga komunikasi ya. Kalau surat itu termasuk komunikasi. Nah, kan sudah disebutkan tadi kalau tujuannya ini menyampaikan informasi, menerima informasi, terus menyampaikan maksud, dan menghemat waktu dan juga biaya gitu menggunakan surat. Kalau dulu kita menggunakan kantor pos untuk mengirim surat. Nah, fungsinya itu sebagai alat pengingat, bukti sejarah, terus juga bahan dokumentasi atau sebagai bukti dan lainnya. Nah, surat ini dibagikan beberapa surat itu dibagi oleh beberapa surat itu disebut surat biasa, terus surat memo atau nota, terus surat niaga, surat sosial, dan surat dinas. Nah, ada juga nih surat yang sangat rahasia dan juga rahasia, itu juga surat confidential dan surat biasa. Kalau surat biasa ini dari orang satu ke orang lainnya. Jadi kayak misal dari saya yang tinggal di Jakarta, terus mengirim surat ke teman saya yang di luar Pulau Jawa. Surat niaga ini ada surat permintaan, surat pesanan, surat pemberitahuan, penerimaan barang, surat tagihan. Nah, surat niaga ini kayak surat membeli lah gitu. Kalau surat dinas tuh ada surat tugas, surat
keputusan, surat perintah, surat perjalanan dinas, terus juga surat undangan, surat pemberitahuan, misalnya dari sekolah buat ke anak muridnya gitu. Nah, oke, di sini aku akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk membuat surat. Nah, aku tuh milih surat pemberitahuan dari sekolah untuk anak muridnya, setiap peserta yang ada di sekolah untuk melaksanakan tugas akhir semester. Nah, pasti yang di awal ini membuat surat ya, pemberitahuan kepada masyarakat di sekolah. Sebelum itu di setting dulu ya, layoutnya. Nah, tuh diganti fontnya itu pakai Times New Roman, terus juga ukurannya 12, terus kemudian paragrafnya itu bentar, apa tuh, ini kan ukuran kertas. Nah, layout itu tuh ukuran kertas. Terus boleh ini tuh harus A4 ya, karena kan pasti kalau di print tuh ukurannya A4 gitu. Nah, di sini aku kasih tahu tata cara save otomatis. Nah, itu tuh yang pertama kita save as dulu ya. Kalau membuat sesuatu di Microsoft Word atau dimanapun, yang pasti kita harus save ya, biar nggak hilang dokumennya, pekerjaan kita. Nah, save-nya bisa di dokumen, di folder manapun yang kalian mau gitu, bisa dibuat juga. Kita selanjutnya buat kop surat. Nah, kop surat sendiri itu kepala surat. Biasanya ada nama instansi, terus juga ada alamat dari instansi atau perusahaan tersebut. Terus ada provinsi, kotanya, dan ada email dan website dari instansi atau perusahaan. Nah, ini tuh harus rata tengah ya, ditulis nama instansinya. Nah, kan udah tuh rata tengah. Terus pokoknya wajib rata tengah. Misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Terus kan kalau di sini aku buatnya Provinsi Sumatera Selatan, SMA Negeri 2 Prabu Muli tuh. Terus baru nama jalannya. Nah, ya, itu nama jalannya. Lalu nama jalan harus lengkap, jalan nomornya. Harusnya sama ada kode posnya ya, tapi aku lupa. Tapi kalau ini, kalau bisa kalian anak-anak sekalian itu harus ditulis secara lengkap, ada kopinya, ada emailnya, ada website juga. Ini kan kalau misalkan kita nulis email dan website di Microsoft Word, pasti akan tulisannya warna biru gitu, karena berbentuk link ya.
Nah, kalau udah tinggal dirapi-rapiin aja, yang kayak tulisannya misalkan alamatnya terlalu panjang boleh di recast dulu biar lebih rapi. Nah terus biasanya kan abis kop ini ada garis gitu ya. Nah bisa nih pakai insert terus garis biasa buat manual gitu, tapi kan kalau kayak gitu kayak kurang rapi lah ya. Nah dihitemin terus ditebelin, nah itu bisa dua gitu, satu satu dua gitu, tapi kan kurang rapi. Nah aku nih ada tahu caranya biar kayak otomatis aja ya, lebih mudah gitu. Ininya dihapus terus kalian klik uh, sama dengan dua titik-titik dua, atau enggak sama dengan 3 kali, atau garis strip 3 kali. Nah jadi begitu deh, gampang kan, langsung otomatis di Microsoft Word-nya gitu. Nah di sini kita bold ya, yang nama instansi gitu, di bold biar lebih nunjukin dan fokusin kalau ini tuh SMA-nya, nama instansinya. Nah habis itu udah kan, kita tinggal tulis nomor surat, perihal, dan lembaran di bawah, tanggal juga. Kita pakai format block style aja suratnya. Nah setelah itu kita tambahin logo ya, untuk lebih lengkap gitu. Kop suratnya ada logo sekolahnya, logo instansinya. Itu diklik kanan terus insert, atau enggak copy paste dari website sekolah atau instansinya, dipindahin. Terus itu tuh di format gambarnya. Nah dirapi-rapiin aja tuh di format yang atas, yang bawah itu biar masuk ke sela-sela yang di tengah-tengah. Nah kan masih kurang rapi ya, tapi kita tetap pakai yang center di antara kedua yang atas dan bawah, tetap center. Tapi nah masih belum rapi tuh. Udah rapi. Tadi klik yang center itu ya, gambarnya di format. Nah di sini selanjutnya kita buat tanggal, nomor surat, lampiran, perihal. Nah tanggalnya itu kalau mau buat surat wajib banget 2 hari atau 3 hari sebelum suratnya dibagikan. Nah, kalau melihat buat suratnya itu juga harus lihat tanggal. Kalau misalkan tanggal merah, jangan bikin suratnya. Jadi misal ini suratnya kita bagiin hari Senin, berarti dibuatnya hari Jumat gitu loh. Harus 2 hari sebelum suratnya kirim. Tuh. Ini tanggalnya di sebelah kanan karena kan block style ya. Kalau full block itu tuh kiri semua, semuanya sampai tanda tangannya itu kiri. Kalau ini block style masih ada di kanannya. Nomornya ini kayak nomor awalnya ini nomor keluaran suratnya udah yang keberapa gitu. Misalkan udah ke 200 di tahun tersebut udah 200 surat. Terus kemudian nama instansinya kan SMA, jadi SMA 2 Prabu. Terus kemudian bulannya sekarang bulan berapa gitu, bulan 7 ya udah, terus akhirnya tahunnya deh 2026 ya gitu.
Nah, di situ lampirannya kita kosongin, stripin karena nggak ada lampiran yang mau ditaruh di belakang suratnya. Jadi tambahin perial aja karena ini kan surat pemberitahuan ya. Jadi surat pemberitahuan pelaksanaan ujian akhir semester gitu. Tapi kayaknya ini salah deh nomor suratnya ralat, harusnya 200 strip surat pemberitahuan, strip instansi, strip bulan dan baru tahun gitu. Maaf ya salah anak-anak. Tapi yang betul tuh yang aku sebutin barusan tuh. Nah, oke, di sini aku mau ngejelasin kalau ini tuh tembusan ya. Kalau YTH ini yang udah aku tulis tuh, kalau YTH itu kayak perorangan langsung, misal kayak yang terhormat kepada kepala departemen humas di kantor tersebut, itu langsung YTH itu kepada orang. Nah, kalau kepada ini itu tuh buat langsung ke instansi atau perusahaannya. Nah, kalau ini kan buat orang tua ya, berarti langsung aja YTH gitu pada orang tua murid peserta ujian akhir semester, langsung YTH. Terus baru bawahnya SMA Prabu Muli, terus di mana di tempat gitu. Nah, baru selanjutnya di bawah tembusan ini ada kata apa ya, kata hormat gitu, dengan hormat gitu, pembukaan sehubungan dengan bla 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 atau enggak dengan diadakannya eh, pelaksanaan ujian akhir semester, kami gitu sebagai kami dari SMA mengingatkan kepada siswanya gitu-gitu. Itu ya pokoknya kayak sesuaiin sama perihal suratnya. Ini suratnya tuh dibuat buat apa gitu. Jadi isi pembukaannya tuh juga sesuai yang jelas dan juga dengan kata-kata yang uh, singkat namun jelas gitu dan juga nggak banyak pemborosan kata. Nah, kemudian di sini nih kayak kita harus baca lagi ada nggak kata atau kalimat yang boros. Nah, terus nih kemudian paragraf bawahnya ini tuh hampir kayak mau penutup tapi ini belum ya, masih masih kayak pemberitahuan. Nah, udah mau penutup. Nah, ini kayak
Demikian, seperti ini saya sampaikan gitu, itu udah termasuk penutup penutup surat ya. Jadi, diperhatiin lagi kata atau kalimatnya, apakah udah sesuai, terus juga, udah formal, baku, atau yang sopan atau belum, gitu. Terus juga jangan terlalu boros kata-katanya atau kalimatnya ya. Jadi, sebelum itu pokoknya semuanya tuh harus diperhatiin dan juga, kalimatnya ini diusahakan menggunakan bahasa yang formal dan baku gitu sesuai dengan KBBI. Terus baru ini kayak akhirnya tembusan. Ya ini tembusan. Nah, kalau yang sebelumnya nih yang kayak, di tempat gitu untuk siapa yang terhormat itu baru tujuan. Maaf banget, tapi itu tujuan yang benarnya ya. Kalau ini tembusan baru kayak, pimpinan instansi, sekolah, atau perusahaan. Nah, kalau udah dicek semua ini tuh harus rata kanan kiri, justify gitu, biar rapi. Udah kan tuh hampir selesai semuanya, tinggal dicek-cekin lagi aja, dikoreksi gitu. Nah, di sini dirapiin aja kanan ke kanan, tembusannya tuh harus di kanan karena block style tuh. Oke, di sini udah rapi kan ya, pokoknya udah rapi. Terus juga diganti paragrafnya itu multiply, bukan 1,5. Kalau 1,5 itu buat makalah. Jadi buat surat tuh multiply ya, di page setup. Terus kemudian di print aja. Di print di sini tuh kalau misalkan nah harus 4. Terus kalau misalkan mau dijadiin hard file, itu printannya harus nyambung dan juga kalau di print di sini tuh nanti jadi PDF. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat surat dan juga penjelasan apa itu surat. Ya, sebenarnya masih banyak kayak surat itu ada kan udah disebutin kalau surat itu ada berbagai macam. Nah, formatnya itu juga ada gitu loh. Misalkan kalau ada block style, full block style, semi block style, terus juga hanging block style gitu itu tuh
Kalau hanging itu pasti menjual ke dalam gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya bawa ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang menontonnya.